Breaking News. Perayaan ibadah KKR Bulan Misi. GKII Antioquia Sugapa bersama pemerintah daerah Intan Jaya. Sugapa, Intan Jaya, Jumat, 29 Agustus 2025, lapangan sepak bola Yokatapa dipenuhi oleh umat Tuhan yang datang dengan hati yang haus dan rindu akan lawatan Roh Kudus. Hari itu menjadi momen bersejarah ketika jemaat GKII Antioquia Sugapa bersama pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya menyelenggarakan ibadah kebangkitan dan kebangunan rohani KKR dalam rangka Bulan Misi Gereja Kemah Injil di Indonesia GKII. Dengan mengusung tema nasional, Datanglah Segera Segauk, perayaan ini tidak hanya menjadi acara ibadah biasa, melainkan juga menjadi perayaan iman, refleksi rohani, dan kesaksian nyata bahwa Injil Kristus telah menjangkau hingga ke pelosok tanah Papua, termasuk Intan Jaya yang medannya penuh tantangan. Sambutan Perdana Bupati Intan Jaya Ibadah diawali dengan sambutan penuh sukacita oleh Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, Eskom, SH, MHH. Dalam suasana yang penuh haru, beliau mengingatkan umat Tuhan akan makna sejati dari bulan misi. Medan kita sulit, namun hanya karena kuasa Injil Kristus, para misionaris Protestan maupun Katolik berani datang hingga ke tanah ini. Mereka membawa kabar keselamatan, dan hari ini kita bisa merasakannya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Jigudara. Jigudara. Pertama-tama kami patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengizinkan untuk kami, pemerintah dan Gereja Kemah Injil Indonesia, untuk merayakan HUT Bulan Misi. Yang pertama, yang terhormat Ketua Klasis Sugapa, yang terhormat pimpinan gereja, pimpinan TNI, pimpinan Polri, hamba-hamba Tuhan, tokoh adat, tokoh perempuan, pimpinan OPD, dan seluruh masyarakat Kabupaten Intan Jaya yang saya hormati dan saya banggakan. Saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Pendeta Suharto yang akan melayani kami pada hari ini. Pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan dalam kepemimpinan saya bersama Pak Wakil Bupati. Hari ini pertama kali dari Gereja Kemah akan melakukan kegiatan ibadah KKR dalam rangka bulan misi, bisa laksanakan di lapangan terbuka di Yokatapa ini. Yang kedua, saya sampaikan bulan misi adalah sangat penting, di mana kami memperingati
mengingat atau back kembali bagaimana misionaris bawa Injil ke tanah Papua. Mereka tidak pernah memperhitungkan orang Papua yang ada di Intan Jaya. Mereka tidak pernah membayangkan akan ketemu orang Moni, orang Dani, orang Duga yang ada di Intan Jaya ini. Tetapi dengan semangat, dengan kekuatan Injil, mereka bisa dari Yerusalem, Samaria, Judea, sampai di Batavia di Indonesia, bahkan di Jayapura, sampai bisa injak di Paniai dan Intan Jaya ini. Kita bersyukur, beri aplaus kepada mereka, adalah pahlawan kita. Bagaimana kehidupan kita orang Intan Jaya yang dulu pakai koteka, yang dulu kita berhala dengan adat kita. Bagaimana kehidupan kita yang kita tidak mengenal pendidikan. Bagaimana kehidupan kita yang tidak pernah mengenal kebenaran. Tetapi dengan mereka itu kami bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat kita. Dengan kekuatan itu kita bisa mengenal pemerintahan. Bukan pemerintahan duluan, tidak, tetapi misi duluan. Kita harus salut kepada mereka. Dan 10 hukum sebelum Injil datang itu sudah duluan. Jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain-lain. Setelah pemerintah ada dikodifikasi, diundang-undangkan dalam aturan pemerintah. Dan pemerintah adalah wakil Allah yang kita bisa menjalankan tugas-tugas pemerintah, mengayomi masyarakat. Dan gereja sebagai mitra pemerintah yang bisa menjaga domba-domba, mengarahkan, mendidik, membina dalam moral kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan misi India hingga ulira hingga ini KKR 2 apalagi amakan ini. Yang kita tahu adalah Pasca, kita tahu adalah bulan Desember. Tetapi namanya bulan misi, terima kasih Jemaat Aitokia bisa lakukan setiap tahun. Kita perlu tahu misionaris John Catt, William Catt bisa datang sampai di Homeo hampir 1962. Setelah 10 tahun di Wandae, dia bisa ke Beoga, baru bisa masuk di Hitadipa. Kita bayangkan, mereka tidak pernah kenal kita. Tetapi Boni Mene di Patu hingga nata Ui Gozagi, atau mereka lihat di peta bahwa Boni Mene Intan Jaya tu hingga Ui Eba Ipon ngau tidak pernah. Betul toh? Contoh kita mau ke Homeo ada tujuan baru bisa dengan kekuatan. Tapi tanpa tujuan kita sudah capek, kita sudah lelah, kita sudah lapar. Kalau tanpa tujuan kita mau ke Homeo, tetapi ada tujuan pasti semangat. Tujuan adalah Tuhan kasih kekuatan kepada misionaris untuk mencari kita di sini. Sehingga saya sampaikan, amakan dia bulan misi enata kau penting. Jadi saya sebagai bupati, saya sama Elias Igapa setiap tahun karena alami dia tuang kan dia dengan naga sepakat tidak? Setiap tahun kita harus lakukan ibadah misi, harus KKR besar-besaran. Ini pertama. Jadi saya lihat masih orang masih kurang. Mungkin setelah pasar mama-mama harus datang. Jadi misi tidak pernah izin untuk kita pernah makan pinang. Misionaris tidak pernah izinkan atau ajar kita membunuh orang. Misionaris datang di sini tidak pernah ajar kita mencuri. Misionaris datang di sini untuk ajarkan hal-hal yang tidak baik, kriminal, merusak daerah ini. Tetapi mereka bawa kebenaran supaya kita menerima, mengenal Yesus sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai bupati menyampaikan terima kasih
kepada panitia yang bisa selenggarakan kegiatan ini. Kita masuk pada akhir bulan ini, kita mau penutupan bulan misi. Saya sampaikan terima kasih Bapak Pendeta Musari Sinaga dan seluruh BPJ, seluruh panitia, Ketua Kelasi Sugapa, dan seluruh jemaat yang hari ini kita bisa laksanakan kegiatan akhir bulan misi. Bulan misi ini bukan hanya Kemainjil saja, tidak, tetapi semua, entah Katolik, Pater Kamarel sampai datang di Kumumba, tidak pernah mengenal orang. Bupati menegaskan bahwa pemerintah akan selalu berdiri bersama gereja. Gereja adalah mitra utama kami dalam membentuk karakter moral dan iman masyarakat.
Kita tidak ingin Intan Jaya selalu diwarnai konflik, melainkan menjadi tanah yang penuh dengan damai sejahtera, tambahnya penuh keyakinan. Bupati Kabupaten Intan Jaya Bapak Hadir Maitsedi yang meriah. Puji-pujian menggetarkan. Lapangan terbuka setelah sambutan, umat Tuhan diajak masuk dalam hadirat Allah melalui doa, puji-pujian, dan penyembahan yang dipimpin langsung oleh tim Praise and Worship Jemaat GKII Antioquia Sugapa dengan musik live.
Suara pujian menggema, mulai dari lagu rohani khas tanah Papua hingga pujian nasional, membuat seluruh lapangan bergema oleh sukacita surgawi. Alunan musik, tepukan tangan, dan tarian rohani membuat jemaat seakan diingatkan bahwa hadirat Tuhan nyata hadir di tengah umatnya. Air mata mengalir, senyum mekar, hati diluputkan dalam kedamaian yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Firman Tuhan menguatkan jemaat. Tibalah saatnya umat Tuhan mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh PDD Soeharto dari Nabire. Dengan penuh urapan, ia menyampaikan pesan bahwa gereja dipanggil untuk tetap setia dalam misi, menantikan kedatangan Kristus dengan hati yang teguh sekalipun di tengah tantangan dan penderitaan. Kami rindu Tuhan saat ini Engkau melawat Intan Jaya. Kami rindu saat ini terjadi pemulihan di Intan Jaya. Engkau melawat kami semua yang ada di Intan Jaya. Kami merindukan bahwa setiap orang yang ada di Intan Jaya telah menerima Injil keselamatan itu, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang binasa, tapi semuanya mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, karena Injil-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan.
dia. yang ada di kota Filipi. Di bawah Filipi dia minao. Namanya Lydia. Iya, itu hari dia. Siapa Lydia? Lydia dia mengenino. Lydia adalah seorang pengusaha. Lydia dia dua tope makiru kita ada dua tope madua dia minao ini. Lydia adalah seorang pedagang kain. Dia minao dia ni ko dapat mali, kanda mati mali. Hal bahasa minao ini. Dia orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana dua dia mudi ayam kasih dia. Dan lewat pemberitaan Injil Rasul Paulus, Paulus ini kawan dia dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Paulus ini dah lalu kata, Yesus dia unu ame dia kata. Bukan hanya dia sendiri, tapi seluruh keluarganya terima Yesus sebagai juru selamat. Jadi yang dimenangkan oleh Rasul Paulus yang pertama kali adalah seorang pengusaha. Dia banyak harta. Dia banyak uang. Dan karena hatinya dijamah Tuhan, maka dia menyumbangkan kekayaannya kepada Paulus untuk keperluan pemberitaan Injil. Sekali lagi, yang pertama adalah Lydia, seorang pengusaha kaya yang dijamah Tuhan dan dia mau membantu pemberitaan Injil. Orang kedua yang ditemui Rasul Paulus adalah seorang dukun. Dukun itu akhirnya menerima Injil keselamatan. Dukun itu bertobat dan dia membawa anak buahnya. Dia membawa pengikutnya untuk percaya Yesus. Orang pertama Lydia, pedagang kaya. Yang kedua seorang dukun yang punya pengikut banyak. Setelah Rasul Paulus memenangkan seorang perempuan dukun ini, dia dilaporkan kepada pemerintah setempat. Paulus ditangkap. Paulus ditelanjangi. Paulus dihajar. Paulus didera dan disiksa. Dan akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Tangannya diikat, kakinya diikat, dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Supaya dia tidak bisa lari. Tapi pada malam hari, Rasul Paulus dan Silas menyanyi memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Terjadi gempa bumi. Pintu penjara terbuka. Dan Rasul Paulus bersama Silas bisa keluar dari penjara itu. Dan dari peristiwa ini, kepala penjara menerima Yesus sebagai Tuhan. Bukan hanya dia sendiri,
tapi seluruh keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mulai dari 3 orang yang dimenangkan ini, Lydia pengusaha kaya, seorang perempuan dukun, seorang kepala penjara, akhirnya terbentuk jemaat yang pertama di Eropa. Terbentuk jemaat pertama di kota Filipi. Karena di situ ada Lydia yang selalu setia mendukung pelayanan Paulus. Dengan menggunakan kekayaannya. Mantan dukun yang bertobat juga mendukung Paulus. Dia membawa pengikutnya untuk percaya Yesus. Kepala penjara adalah orang pemerintahan. Dan dari Eropa ini berita Injil terus disiarkan sampai seluruh Eropa terima Injil. Sampai Amerika terima Injil. Dan dari Amerika muncul para misionaris yang memberitakan Injil sampai ke Indonesia. Dan sekarang menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita harus beritakan Injil ke sana. Kita harus beritakan Injil ke sana. Kita harus beritakan Injil ke sana. Dan juga di sana. Masih banyak saudara-saudara kita yang berteriak, tolonglah aku, tolonglah aku, karena mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka harus terima berita Injil. Mereka harus diselamatkan. Tidak boleh di antara mereka yang binasa. Karena itu kerinduan Tuhan kita. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia memberikan amanat agung kepada kita untuk memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan ujung bumi itu ada di Papua. Dan kalau berita Injil itu sudah sampai di ujung bumi, berarti amanat agung sudah tergenapi. Dan Yesus akan segera datang ke bumi untuk menyambut kita. Kita akan naik ke awan-awan bersama Tuhan Yesus. Tapi kasihan, tapi sayang, masih banyak jiwa-jiwa yang belum mendengar Injil. Mereka akan binasa. Mereka akan masuk lautan api yang tidak pernah padam. Dia akan tersiksa
Uigo matobe wai babi kali kia. dalam waktu yang selama-lamanya. Kata di pak abi mati umala kata ala dua paling boleh dah tahu kita yang kia. Mereka harus kita selamatkan. Daya menjadi sama di pinggang. Karena keselamatan Manusia dua di igo. hanya melalui Yesus Kristus. Sama lo tak yang kamu boleh jadi igo. Yesus koma igo. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus sebab dia kalau sama manusia dua mari nak bela yang itu yo. Nabi banyak, Bela jangan dia menepo matuya. agama banyak, Ila tak aja nak kaya po matui. juru selamat hanya satu, Ila kau maya sama manusia aku hako po manga. Yesus Kristus. Yesus koma ini. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Jangan sebab belas saya jangan mau ada maya ko. dengan jelas dan tegas, Iba boleh main namanya dia. Yesus berkata, Yesus ini dia. akulah jalan, Aku kaya kau beda ya. akulah kebenaran, Aku lu mau beda ya. akulah hidup. Aku ayau beda ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Meo kita bayar lo. kalau tidak melalui aku. Amba kita lo. Yesus, Yesus sama kita ada ko mau. hanya lewat Yesus. Kalau mari ko kaya ko Yesus dia. Jadi tugas penyelamatan ini kita tidak bisa menggantungkan para misionaris, Ini dia lo. Mana sama manusia dua ni ko. Kaya mana ya doa ama me dia. tapi ini menjadi tugas kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Lo maya indah ko isa mano ko ya lo idina. Mana sama lu ko tongga. Terima kasih buat Bapak Bupati Intan Jaya Bupati ko nama kana tahu tu pede ya. yang memberikan dukungan penuh buat gereja. Digi ko gereja itu pe dua nata. Balik ya dua ni ko nama kana dia ya. Untuk mewartakan Injil ke seluruh Intan Jaya Ayah sendiri kau dah masih ini uta. sampai di pelosok, Bingung kau aku lo na. sampai di pedalaman, Ila kan tahu maya aku apa ipa wando lo na. sampai di hutan-hutan. Ila tambilin apa ipa lo na. Semua harus terima berita Untuk Injil. Maria Yesus sendiri kan saya ini uta. Saat ini Tuhan mau melawat kita. Minta butuh kau. Saat ini Tuhan mau melawat Intan Jaya. Ayah sendiri dah indah sama dia tu bisa dia dikini. Kalau ada di antara kita masih belum menerima Injil, Ina na pakai yang kau sendiri biar mana aku tu lo ko. kalau ada di antara kita yang masih belum menerima Yesus, Mana aku nak Yesus agati sama di pitu lo ko. terimalah hari ini. Minta butuh kau agati Yesus sendiri kasih tu sama lo. Aku percaya Yesus. Adi Yesus tu buat dia uta. Aku diselamatkan. Asa malu tadi uta. Karena Yesus adalah Tuhan Yesus sendiri ko. yang menjadi manusia, Yesus sendiri ko. Mana kata Isa malu kami aku gitu. yang mati di atas kayu salib, Hilang betul sampai kami ini. mencurahkan darahnya yang Tidak kudus. tahu kali ini salah kami ini. Dan oleh pencurahan darah itu, Kata dia kali ko. Dia menebus umatnya Ini kali mana untuk mari kalau dosa kali ini. dari dosa-dosa kita. Jadi kalau untuk mari pun nanti. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya Nana kata Yesus orang orang jalo. tidak akan binasa, Tidak pemain boleh tapi kiri. dia akan mendapat hidup yang Kalau kekal. mau di sama lo tak kena malah tola di dia. Karena hanya Yesus yang punya surga. Yesus orang ayah nggak ada punya Yesus kena dia. Karena hanya Yesus yang turun dari surga. Yesus orang ayah nggak mai muka yang. Dan hanya Yesus yang telah naik ke Tidak surga. ada Yesus ya orang ayah nggak punya dia. Dan dia akan menunjukkan jalan kepada kita Ay kayo to madia kaya kay tata oman kamiyo. untuk menuju surga. Di kayo nga ang budo. Tidak ada yang lain. Na ako man kaya ako ba na gitu yo. Tidak ada yang lain. Ako ba kaya ako man na gitu yo. Hanya Yesus. Do ko may Yesus ko ma. Untuk saudara-saudara yang sudah menerima keselamatan, Yesus ya sama lo kay do ko. jangan tinggal diam. Aka de ba mo tali ang magitu kami. Harus peka Aka de bulima ang sama ko kami. bahwa masih banyak orang yang menjerit, Na ako ba men adi ka ko ang atu yari nga. masih banyak orang yang menangis, Ila man daw ay pan dia tu yari nga. dan mereka butuh pertolongan kita. Uti ko asu sude na tadi dia dia ako nagi pa. Mereka butuh berita Injil. Uti ko ay sude na ko ina pa di buo auto dia dia nga. Kita baca Roma pasal 10 Roma 10 ayat yang ke-13. ay 13 nga dia ako. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, Mega yang kau sudah biasa dia lo ko. dia akan diselamatkan. Kau te sama lo ada tundio.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Noko mau tidur, Yesus itu pendaya mana ni dano. Jika mereka tidak percaya kepadanya, Kita Yesus no kian kian no. bagaimana mereka dapat percaya kepada dia? Mega mene o saya kita ilo kai na Yesus no ano angin dino. Jika mereka tidak mendengar tentang dia, Uti ako no kizuin dio. jika tidak ada yang memberitakannya, Mega mene ako na papala kinde ya no. jika tidak ada yang diutusnya, Mene ya ako na apa ta andi poda na tadi kinde ya no. jadi jemaat Antioquia harus ada yang diutus Jamaah andi o kari ga Yesus dole. Hindi poda na tamine tu ite. untuk mewartakan Injil, Yesus ni diri pala ya. supaya mereka mendengar, Anda mau Yesus ni no na ta. supaya mereka percaya, Anda mau no ano angin no. supaya mereka berseru, Anda mau ya to pendaya no na ta. dan mereka diselamatkan. Kita uya to masa madu no ta. Tuhan Yesus merindukan Yesus ni biang dia. Intan Jaya dipenuhi kemuliaannya. Inta saya kau, usua ini dua na tamne ko tuyo. Tuhan Yesus merindukan Yesus ni biang dia kau. Papua dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Asuma mo ka ay ginua na tamne ko tuyo. Tuhan merindukan Yesus ni biang dia kau. terjadi perubahan di Intan Jaya. Amo ka tumaha na ya, taumay mo na kaya mo ginua na tamne ko tuyo. Masyarakat Intan Jaya memiliki hidup yang benar. Masyarakat inda saya kaya katina. Buku ma Yesus ta pa balo ma ta dene matino tamne ko tuyo Yesus ni dia. Memiliki hidup dalam cinta kasih. Yesus ni biang uno amo ginua ta wa masujudi no tamne ko tuyo. Sehingga bisa membangun Intan Jaya ini Ini kali imbai dan saya mo ka ko. untuk mencapai damai dan sejahtera Anak-anak ta, yang mo na kamaya ta imbai mo kana sola ta matunu ta. bagi seluruh masyarakat yang ada. Mene tumando mai dan saya tu mene ka to masola ta tunu ta. Tuhan berfirman kepada kita Ayo semua, sone ina pandi ayo. berdoalah buat kotamu. Dilo aga imbai mo ilang dia aga disambaya dua mete. Usahakanlah kesejahteraan di kotamu. Aga imbai mo ringi usu ama sola ta tunu ga. Sai po dua mete. Karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Aga di asu wa usola ta malai mai dai lo go aga dua aga turina aga tuma sola mai deo. Gereja harus bersinergi dengan pemerintah, kerjasama Pemerintah ne mala ta dua ha ma dia. untuk bersama-sama Ha ma ya ta dua dino ta. membangun manusia Intan Jaya. Ila ta, kita saya mene kana umba mene na kama yenu na ta. Usuan dia, apa dia? Baik dalam bidang jasmani Sana mala ga dua dia lona. maupun rohani, Asu dua la ga dua dia lona. semua harus dibangun Ondo ma. untuk kemuliaan nama Tuhan. Ondo ma penja ta Yesu ni tope dai no. Haleluya. Haleluya. Semua rindu Intan Jaya dilawat Tuhan. Ondo ma Yesu. Emo ka usuan mo ini otan dia lete. Janji Tuhan Ayo sana ni dia ko. bahwa Tuhan akan hadir di Intan Jaya. Oh tiwa ay ba mo ka dia dia. Bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di Intan Ay ba Jaya. mo ka ayo ka sana bege. Tuhan akan menyatakan mukjizatnya di Intan Ay ba mo Jaya. ka na Yesu ni Yesu dua dapat wa paringa. Yang sakit akan disembuhkan, Sama le ana ay wa pario. yang terbelenggu akan dibebaskan. Holo dua makalo na holo misaki wa pario. Untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Ayo sana tope la ni. Haleluya. Sigu jaga. Haleluya. Sigu jaga. Jadi kita bersyukur ada para misionaris yang telah memberitakan Injil ke Papua ini, Kaya bene ge azuro ni bala me ka. Azuro. yang bisa merubah peradaban rakyat Papua. Oh ma kodua golo dua ma ta tini ta la ma ka go. Kaya bene azuro la me mingale iba mo kana. Karena dalam Injil ada kekuatan Ayo sondo no ka hono buli no anga. yang menyelamatkan. Nende sama dikya dole. Ajak saudaramu, Ida me da. ajak tetanggamu, Agala me da zagi da. ajak teman-temanmu Agala me da zagi da. untuk percaya Yesus. Ayo sondo no mo ini. Bawa mereka ke gereja Oi da me akan gereja ami. untuk belajar kebenaran, Oi te huma dua zagi. untuk belajar cinta kasih, Ayo sondo ngale dua zagi ginunga. untuk mengasihi sesama, Ayo kay ngale dua zagi ginunga. sehingga kedamaian terjadi di Intan Jaya. Ibingale iba mo. Haleluya. Iba mo ka tumaga. Semua katakan haleluya. Haleluya. Ondo maju sa kate. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Semaya libio. Firman yang disampaikan seakan menjadi jawaban
Doa bagi banyak jemaat yang hadir membangkitkan kembali semangat untuk hidup setia dalam panggilan Kristus. Kesaksian Bupati dan keluarga usai firman Tuhan, suasana kembali mengharukan ketika Bupati bersama keluarga menyampaikan kesaksian pribadi tentang penyertaan dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, kami dilawat oleh kebenaran firman Tuhan oleh hamba yang Tuhan utus. Pertama, saya ingin bersaksi sedikit karena kegiatan ini betul pemerintah kami minta untuk Bapak Pendeta dengan panitia untuk laksanakan. Pertama, kepemimpinan saya dengan Elias merasa berat. Saya pernah membaca Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10, mungkin Bapak Ibu bisa baca. Allah melihat kota Niniwe, masyarakat dengan kejahatan. Daerah itu tidak bisa diampuni lagi. Maka Allah tidak pernah perintah kepada pemerintah bahwa sampaikan supaya jemaat itu bertobat. Allah perintahkan kepada Yunus bahwa 40 hari lagi akan musnahkan daerah ini, karena melihat kejahatan manusia, daerah ini akan rusak sehingga tidak bisa ampuni lagi. 40 hari lagi akan musnahkan daerah itu. Sehingga Yunus sampaikan pesan Allah kepada umat kota Niniwe. Di saat itu raja pun setelah dengar, dia terkagum. Mau ambil langkah apa? Dia perintahkan kepada bawahan, bahkan ternak, bahkan seluruh masyarakat yang dia pimpin pakai karung, minta pengampunan, minta pengampunan. Puluh hari lagi memusnahkan daerah ini. Jadi raja perintahkan seluruh umat yang ada di Niniwe bahwa kita puasa pakai karung, berlut. Apakah ada pertolongan Tuhan? Apakah ada pengampunan dari Tuhan? Di saat itulah Allah memberikan pengampunan. Saat saya tampil, saya bawa doa. Masyarakat saya korban, TNI Polri korban, KKP korban, semua ini milik Tuhan. Tuhan mau utus siapa untuk merubah daerah ini? Saya maju dengan doa. Dan di tempat ini saya sampaikan satu kata kepada seluruh pendukung dan masyarakat bahwa Allah akan bupati. Itu doa. Dan doa saya, takisan saya Tuhan menjawab. Setelah saya jadi bupati, tantangan lagi apa yang saya memulai. Saya kembali ke ayat yang pengalaman yang Yunus. Saya mau sampaikan beberapa orang. Kita mau bentuk kelompok kira-kira seperti apa, tapi saya juga kan malu. Dalam hati dengan keluarga saya sampaikan dengan Bapak Wakil Bupati. Tidak apa-apa. Setelah acara di sini, kita tidak pernah rencanakan sampaikan ke enggak. Tempat tinggal kita hanya doa oleh hamba Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa. Kita pernah di kediaman.
Dengan itu puji Tuhan, dengan pemerintahan ini menjalan 6 bulan. Hari ini Bapak Pendeta doakan sebentar, ada berapa yang kami sudah berhasil. Jalan Holomama dari ibu kota Holomama sampai Mamba kita sudah selesai. Kita tidak mungkin lakukan acara syukuran lagi. Momen ini kita doakan ini keberhasilan supaya sebentar ini masyarakat gunakan. Mohon doakan lagi kita mulai pengaspalan dari Mamba sampai di Tinggi. Mohon doakan, kemarin kami sudah lakukan akreditasi rumah sakit dan diberi 30 hari kita akan mendapat akreditasi rumah sakit RSUD. Hari Senin lagi kita akan lakukan STO lampu Intan Jaya 24 jam. Itu adalah keberhasilan dari 6 bulan. Yang berikut adalah gangguan keamanan. 6 bulan tidak terjadi lagi. Tuhan sudah menjawab doa kita. Pembangunan sementara jalan tidak ada gangguan, itu adalah doa kita bersama. Kita terus berdoa supaya beberapa program yang ada kita bisa jalan. Kita menggunakan uang negara untuk membangun daerah ini. Tuhan tidak pernah sampaikan pesan kepada pemerintah, tapi sampaikan pesan itu kepada gereja, orang hamba Tuhan, Nabi. Sehingga kami minta untuk doa dan kerjasama. Amakan dia. Emo biaya itu tahu, dulu sini kan oleh nari amakan 40 hari. Emo biaya dia lengan lagi, karung yang datang. Bogona, ogo sapinda, odo makalu, luar kimi buat mendatang puasa itu tuan ni kan. Ampuni kata emo di saya lengan dia oleh amakan. Tak ya emo kau dia emo ya. Ini pun dia nak lagi doa maya Tuhan ni kan emo kasih lagi. Ogo tinggalnya lagi emo kau. Kata lo, 6 bulan ke depan. Dua pak lagi saya ada wakil enak apa biar pak gilo kegiatan tu lo lagi tawala lo imbai nabi dan nada tadi kita sudah di sini apa kami ini belega jauh-jauh lihat tu oleh api kata dua lihat nata lo doa luar me nata doa luar oleh dia oleh amakan dia mungkin akhir ini kami menombang satu pujian. Allah tidak pernah janji daerah itu hancur terus atau daerah itu kacau, tetapi ada saatnya Tuhan pulihkan daerah itu. Ya, tujuannya untuk melaksanakan seperti ini. Jadi ke depan dalam 1 tahun 2 kali kita KKR. Ya. Mungkin kali ini kita lakukan KKR, tetapi nanti bulan awal Desember pemerintah sebelum libur kita akan lakukan KKR. Mungkin itu yang kami bisa dapat sampaikan. Terima kasih.
Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengirimkan hamba-Nya Bapak Amir Maiseni bersama wakil dan juga bersama pemerintah untuk memulihkan Tanjaya. Terima kasih buat pujinya, bahkan kesaksian dari Bapak Anir dan juga Ibu Nelly yang terkasih sebagai tiang doa yang berdoa kokoh kuat bagi suami. Jemaat berdoa bersama agar tanah ini terbebas dari konflik, dibalut damai sejahtera, dan mengalami pemulihan dalam segala bidang. Setelah doa penutup, acara dilanjutkan dengan jamuan kasih. Suasana penuh keakraban dan sukacita, diiringi lagi dengan puji-pujian dan tarian sukacita. Diberkati seluruh Kabupaten Tanjaya. Ibadah kita telah selesai, tapi masih ada ibadah selanjutnya. Acara kita dimohon untuk tidak pulang, karena setelah kata sambutan dari Bapak Ketua Panitia, nanti kami akan membagikan untuk makanan siang kita untuk hari ini. Dimohon untuk tertib duduk, nanti semua petugas akan membagikan. Selanjutnya sambutan dan ucapan terima kasih Panitia Perayaan Bulan Misi Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Antioquia Sugapa tahun 2025. Yang terhormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, walaupun kami tidak lihat bukannya, bersama dengan Ibu boleh mendampingi Bapak Bupati sebagai satu kesatuan tugas dan pelayanan. Yang saya hormati Kapolres Intan Jaya, yang saya hormati Pastor Dakenat Moni Puncak, yang dalam hal ini PR Yance Yogi, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Intan Jaya, yang saya hormati para pejabat organisasi perangkat daerah, yang saya hormati Sugapa, yang saya hormati Komandan Rayot,
beserta satgas-satgas yang ada. Yang saya hormati Badan Pengurus Daerah, Badan Pengurus Jemaat di lingkungan Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Pegunungan Tengah Papua. Yang saya hormati, kasihi dan cintai dalam Tuhan Nabi Tuhan yang sudah datang di Intan Jaya, Bapak Pendeta Soeharto, Gembala Sidang SP3 Nabire, Jemaat GKII Getsemani, tempat berdoa, tempat pemerasan anggur. Ada kisahnya di Yerusalem bagian barat. Yang saya hormati Bapak Camat atau Bapak Kepala Distrik Sugapa. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang boleh hadir pada ibadah pagi hingga siang hari ini. Yang saya sayangi seluruh panitia. Yang saya hormati para undangan, aparatur sipil negara, jemaat dan umat, seluruh umat yang boleh menghadiri KKR pada hari ini. Shalom. Wah, ini kurang. Shalom. Selamat pagi, selamat siang. Karena kita dari pagi sampai siang. Selamatnya sampai sekarang, sampai Tuhan Yesus datang. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Oleh karena kehendaknya, sehingga acara KKR pada hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kehendaknya seperti apa? Cuaca yang baik, lapangan bola yang sudah direnovasi, pimpinan-pimpinan daerah, masyarakat boleh hadir. Itu adalah kehendak Tuhan. Ibadah KKR ini merupakan kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya dengan panitia perayaan bulan misi 2025. Ibadah KKR ini juga merupakan inisiatif dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati supaya Tuhan melawat umatnya di Kabupaten Intan Jaya. Dengan Injil, kabar keselamatan disampaikan ke seluruh bangsa. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya dan taat sampai dia mati. Tema yang diangkat pada bulan 2025 dari pusat BPP, pusat tolonglah segera. Kenapa? Karena banyak jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan. Karena tidak mempunyai jalan, masih mencari jalan. Jalan sudah ada. Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Sudah dijelaskan oleh hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus. Ada jalan, jangan cari jalan lain. Mau binasa? Terserah. Jalan sudah ada. Hormat. Tolonglah segera. Bapak mau langsung berangkat? No, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kamu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kamu berangkat puasa apa, bos? Tunggu dulu. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, baru layak supaya setan-setan bisa diusir. Ya. Tuhan berpesan, jangan meninggalkan Yerusalem sebelum jadi hamba Tuhan. Tolong dipenuhi Roh Kudus. Jaga kesucian hidup, teladan, supaya perintah pemberitaan Injil
Tuhan membuatnya berhasil. Beritakan sampai Tuhan datang. Bapak Bupati yang saya hormati, terlaksananya KKR ini dapat kita laksanakan pada hari ini berkat dukungan semua pihak. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan beberapa ucapan terima kasih sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu yang sudah mendukung sepenuhnya, bukan dana saja, fasilitas, mobilisasi ASN untuk bisa menghadiri KKR ini. Karena tolonglah segera, tidak mungkin Bapak Bupati menolong dirinya sendiri, dia harus merangkul ASN yang ada se-Kabupaten Intan Jaya. Dan puji syukur, di samping pasar-pasar kita mendengarkan firman Tuhan, di samping kebutuhan jasmani terpenuhi, kebutuhan rohani juga dipenuhi. Dan masih ada kebutuhan jasmani di sana. Ibu-ibu sudah siapkan. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah yang sudah mendukung dalam nasihat dan juga sarana prasarana kami boleh gunakan di tempat ini. Sampaikan terima kasih berikutnya Badan Pengurus Daerah BPJ di lingkup Gereja Kemah Injil Indonesia yang sudah mendukung dalam doa. Tidak kelihatan, tapi hubungan umat dengan Tuhan sekarang Tuhan realisasikan. Tuhan membagi berkatnya, berkat-berkat rohani mana untuk kita semua. Jangan sia-siakan kesempatan. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Soeharto, nama pendek, tapi firman yang disampaikan kita akan jabarkan sangat jelas. Tidak ada jalan lain kembali ke surga. Mau binasa ya cari jalan lain. Ada jalan, karena yang tunjukkan jalan itu orang yang dari surga dan akan kembali ke sana. Kenapa dia kembali? Dia menyediakan tempat. Mau ke sana setia sampai akhir. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Sugapa sudah menjamin keamanan kondusif, mendroping anggota-anggota untuk mensukseskan ibadah KKR pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Distrik Sugapa yang sudah mengizinkan acara ini boleh dilaksanakan di tempat ini. Lapangan sepak bola ini sedang dikelola dengan smart. Ini stadion ini yang saya lihat ini nomor 1 di Papua. Mulai dari Paniai sampai ke bagian-bagian puncak ke atas, ini nomor 1. Sedang dibenahi stadion. Panggung sudah ada, dan kita sudah. Bukan stadion olahraga saja, tapi stadion rock. Ya gampang. Bapak Bupati memberikan tanggung jawab besar kepada Kepala Distrik mengelola sebaik-baiknya lapangan sepak bola ini untuk membina generasi Intan Jaya sehat dan sehat secara rohani juga. Kemudian terima kasih juga beberapa perusahaan yang baik langsung maupun tidak langsung mendukung kami. Koneksi pesawat, bayar uang belum tentu, tapi dengan jaringan-jaringan yang ada mereka boleh mengikutkan barang-barang kebutuhan KKR di tempat ini, baik bahan bangunan, bahan makanan, dan juga ATK. Mereka mendukung. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mengambil bagian dalam KKR ini, dan juga seluruh panitia yang sudah mendukung sepenuhnya, baik perlengkapan, seksi konsumsi, keamanan, dana, publikasi dokumentasi. Ya, semuanya itu adalah kerinduan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terakhir, sekiranya ada kekurangan, dan pasti ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.
Kane Doma. 29 Agustus 2025, Ketua Panitia Perayaan Misi Gereja Kemah Injil Indonesia 2025, Ketua Abner Talebong. Hormat. Shalom. Saya akan memberikan satu kejutan untuk Bapak Bupati. Bapak Bupati bulan ini sedang merayakan ulang tahun. Tidak bisa mengucapkan selamat. Bapak Bupati bisa tampil ke depan. Saya minta tolong Bapak Bupati. Saya berikan hadiah berupa Alkitab karena Bapak Bupati adalah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kiranya dalam kepemimpinan beliau sukses selalu, senantiasa takut akan Tuhan, menjaga perdamaian di Intan Jaya. Puji Tuhan. Satu lagi hadiah untuk Bapak Pendeta yang melayani pada kesempatan siang hari ini. Silakan Bapak Soeharto. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati jiwaku.
Haleluya.